Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin kasabarat bi anhumillah fa'adallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para bapak saudara ibu jamaah penguasaan yang kalian hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah tiada pernah berhenti di jalan melimpahkan karunia-Nya kepada seluruh hamba-hambanya, bahkan kepada seluruh makhluknya. Lebih-lebih makhluk Allah atau hamba Allah yang diutamakan, yang dipilih oleh Allah untuk diberikan hidayah. Karena seluruh hamba Allah, seluruh makhluk Allah, semuanya itu ada di tangannya. Satu contoh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu pun hewan melata di muka bumi melainkan Allah yang menjamin rezeki mereka. Dibuingi enten video
ada seekor burung yang buta. Ketika itu Nabi bersama Anas bin Malik. Lalu Nabi bertanya, kamu tahu Anas apa yang diucapkan oleh burung itu? Anas menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Saya kira hanya Allah dan Rasul yang tahu. Burung nyanyi itu ternyata bertasbih, berdoa. Dalam sebuah ayat, kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Masing-masing itu bertasbih dan bersalat kepada Allah, tapi hanya Allah yang tahu cara mereka bertasbih dan cara mereka sholat. Kelanjutan tadi, burung itu tadi memohon kepada Allah, ya Allah, Engkau telah menghilangkan pemandangan kami, penglihatan kami. Karena itu kami mohon berikanlah kami rezeki, ya Allah. Tiba-tiba datang seekor burung yang lain membawa seekor belalang di paruhnya. Burung yang buta tahu ada seseorang atau seseorang temannya yang mendatanginya, lalu dia membuka mulutnya. Dan burung itu bisa makan belalang itu. Setelah makan dia berkicau lagi. Lalu Nabi balik bertanya lagi, kamu tahu Anas apa yang diucapkan burung itu? Laki-laki Anas mengembalikan pertanyaan itu kepada Allah dan Rasul. Allahu wa Rasul. Burung itu memuji, bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki kepada makhlukmu tanpa pandang bulu. Jadi kalau di dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, "Kulla yaumin huwa fi sha'nin." Setiap saat, setiap hari Allah itu sibuk dalam urusannya. Ngurusi makanan manusia sini, manusia sana, hewan ini, hewan itu dan lain sebagainya. Yang makanannya berbeda-beda. Kayaknya podo-podo manuk ini pakanannya dewi-dewi. Enten tapi manuk sing berwagas, berwarna kali arep. Hewan mau, gabah mau, karak mau. Tapi enten sing mboten sembarangan, makannya tertentu. Niku sedaya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makhluk yang namanya manusia yang bisa usaha dan bahkan bisa memilah serta memilih. Untuk itu marilah kita terus meningkatkan syukur kita. Tadi kami sampaikan sebuah ayat dari surat 16, ayatnya 100 berapa itu? 101 pasal 11 saya nggak lupa. Badar bawa masalah karyatan kanat aminatan mutmainnah. Allah telah membuat contoh suatu negeri
daerah yang aman, tentram, rezekinya datang dari segala penjuru. Ya'ti rizqa ragadan min kulli makanin. Namun apa yang terjadi setelah penduduk desa itu merasakan kemakmuran, kenikmatan hidup, tiba-tiba maka barat bi an-umillah. Penduduk desa itu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Apa yang terjadi? Allah menimpakan kelaparan dan muncul rasa ketakutan yang dalam dimakan yang malu karena perbuatan mereka. Jadi Allah itu sangat mudah kalau menghendaki sesuatu. Mungkin kajian yang lalu kami sampaikan 2 orang, yang satunya kaya raya namun sombong kafir, yang satunya miskin namun imannya luar biasa. Yang kaya menyombongkan kekayaannya dan merendahkan teman yang miskin. Namun teman yang miskin tenang. Saya singkat saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kami yang lebih baik daripada apa yang diberikan oleh Allah kepada kamu, serta mudah-mudahan Allah mendatangkan di kebunmu petir dari langit. Petir dari langit. Ada seseorang yang ahli dalam bidang kelistrikan. Apa kelistrikan? Dulu minta ngaji saya, angkatan laut. Dia bilang petir itu Pak Ustadz sebenarnya setrum yang gila, setrum yang tidak bisa dijinakkan. Sementara di dalam Al-Quran petir, halilintar itu adalah makhluk Allah. Saya ingat ya, surat berapa, ayat berapa? Sinten sing boten eling? Sinten sing boten apa? Surat 13 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Wa yursilu sawa'iqa wa yusibu biha man yasha wa yujadiluna billah. Wa wasadidul mikal. Ra'du, petir itu bertasbih, berarti merupakan makhluk. Dan halilintar, nah kalau bedanya petir halilintar, aku nganjeng ngarani geluduk, tapi nggak ada endok geluduk. Bertasbih kepada Allah, dan para malaikat pun ikut bertasbih memuji kebesaran Allah. Maka Rabbi an-umillah, kembali kepada ayat tadi. Akhirnya penduduk desa itu mengingkari ayat-ayat Allah, dan Allah menimpakan kelaparan dan ketakutan. Makanya jangan sekali-kali kita meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Syukur dengan artian yang sebenarnya ya. Bukan hanya syukur dengan ucapan. Syukur yang kita landasi, kita buktikan dengan bentuk amalia. Seperti apa? Mungkin sudah sering juga kami sampaikan, Rasulullah SAW itu satu-satunya manusia yang sudah tidak punya dosa. Dosa-dosanya di masa lalu, mungkin masa lalu yang dimaksud sebelum menjadi Rasul, dan dosa-dosanya yang mungkin terjadi setelah menjadi Rasul, itu semuanya sudah diampuni oleh Allah. Surat Al-Fatah ayat 2. Boleh singkat. Walaupun Rasulullah SAW sudah tidak punya dosa, namun semangat beliau dalam ibadah, masya Allah. Bahkan pernah diceritakan dalam sebuah hadis, pada suatu saat Nabi sakit, kakinya bengkak. Maaf, barangkali ada yang pernah mendengar, ada perbedaan maksudnya. Ada yang menerangkan Nabi sholat hingga kakinya bengkak. Lalu Aisyah mendekatinya, ya Rasulullah, afalam yakunilau yaghfiru dzambaka ma taqaddamta wa ma ta'akhirta. Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Rasul yang lalu dan juga dosa-dosa yang kemudian? Apa yang Rasulullah cari sekarang ini? Rasulullah dalam keadaan sakit. Kenapa tidak mau istirahat? Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Bukankah aku ini adalah hamba Allah yang syukur? Jadi makna syukur itu semangat dalam ibadah. Nabi itu gak gitu, itu pada sholat malam, bukan wajib. Sholat malam itu malah sifatnya sunnah. Ternyata walaupun hanya sekedar sholat sunnah, Nabi tidak mau meninggalkannya walaupun dalam keadaan kurang sehat, demi mensyukuri nikmat Allah. Sementara kalau saya yang tidak ada jaminan diampuni dosanya, ada itu pun kalau cocok. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara ma taqaddama min dhanbihi. Untuk itu marilah kita upayakan bisa lebih giat sambil ngantri. Kalau dengan hari itu dijemput Pak Dayat, dibikin badan ngawas Pak Darang, dalam kan ngawas sama mereka. Niku enten yang mati. Omai banjir, ngalih nang omahe dulure. Istilah ngungsi nang omahe dulure. Ternyata tentu mati. Ya memang punya penyakit, tapi inilah yang menjadi kenyataan firman Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak ada yang tahu di bumi mana dia mati. Ada lagi yang rumahnya jauh, nggak ngriku. Nyambangi anaknya, suwe gak perlu anaknya disambangi. Ternyata nanggone anaknya mati.
Makanya karena kita tidak tahu di mana, kapan, sebab apa, kita hendaknya setiap saat memperbanyak mengingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak itu mengeniku sekilas mukadimah. Semakin hadis yang ke An-Naba. Halaman berapa? Apa Walid? 141. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu, dari Nu'man putra Bashir, semoga Allah meridhai keduanya. Qala Nu'man, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina utawi gambarane wong-wong iman fi tawadihim ing dalem kasih sayangi wong iman atau saling cinta menyintainya, wa tarahumim lan sayang menyayangi di antara mereka, wa ta'tubihim lan kasihan mengasihaninya di antara mereka. Kasih sayang sesama mukmin singkate ngenalane. Masalul jasad seperti satu badan. Kasih sayang sesama mukmin, cinta menyintai sesama mukmin, bahkan jadi cinta menyintai, sayang menyayangi, kasihan mengasihani, itu seperti satu badan. Idza staka nalikane lara minhu saking wong apa atun anggota tadaan narik lau maring wong sairul jasad seluruh anggota bisari wal kuma, seperti orang yang tidak bisa tidur karena demam. Demam. Saya tanyakan di mana-mana demam itu seperti apa sih penyakitnya? Bentuknya seperti apa? Letaknya di mana? Kalau dokter yang bilang, oh demam tinggi, jaga makan, hati-hati, ini. Ini mari kita ambil pelajaran. Kasih sayang sesama kita itu seperti satu badan. Nah, anak anggota, contohnya ini, jenengan melaku kesewandung, jelek, spontan nak mulut bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, beripat tanpa terasa mengeluarkan air mata, kedua tangan berusaha mencari yang saplas. Jadi itu contoh mawon. Jadi sesama mukmin itu harus saling menyayangi, saling mengasihani, saling menyintai. Mboten neka
jeglang. Soalnya zaman saat ini kathah ketoke nulung tapi ternyata ngepuk. Nulung ketoke tapi ngepuk. Sehingga akhirnya dayak-dayak gak bisa nyaur. Itu bukan sifat mukmin. Wa ana bi Hurairah lan sanya Hurairah lalu bala qabala ngambung sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi Nabi itu mencium Hasan putranya Ali. Kebetulan wa indahu lan iku masandinge Nabi Al-Aqra bin Habis. Ada kenaro. Faqala matur sapa Aqra. Innali satamene kudu kula asratun 10 minal waladi saking anak. Maka baltum boten ngambung kula minhum saking anak akadan satupun. Jadi suatu saat Nabi itu mencium cucunya, namanya yang arek digendong kita bersih, ambu minyak telon, minyak serin mau minyak telon itu. Masya Allah arek itu segere, imut-imut. Rasanya setiap orang ingin menggendong, mencium, dan seterusnya. Ternyata ada seorang orang tua punya anak 10 belum pernah mencium satupun dari anak-anaknya. Ibu edok. Ibu edok yang dicium. Panadara mongko ningali ilai maring Aqra sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menoleh ke arah Aqra. Seraya berkata, faqala Nabi mal la yurkam. Man sapane wong la yurkam kang ora duwe rasa welas. La yurkam ora diwelasi. Dalam hadis-hadis yang panjang, irhamu man bil ardi yarhamkum man bis sama. Sayangilah orang yang ada di muka bumi, niscaya kamu akan disayang oleh orang yang ada di langit. Innama yarhamullah min ibadihi rahama. Sesungguhnya Allah akan menyayangi orang-orang yang mau kasih sayang kepada yang lain. Orang yang cuek kepada orang lain dicuekin ya kali Gusti Allah. Atau mungkin justru dilulu. Tuhan saya. Tiang ini namun boten perhatiannya peringatane Allah. Sama buka surat 6 ayat 44 sing ngasta niku saged sing gawa Android atau mungkin gawa terjemah. Surat 6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Manakala mereka meninggalkan peringatan yang telah diberikan, kita sebagai umat Islam
sudah diberikan Al-Quran, di dalamnya full peringatan, pelajaran, perintah, larangan. Kalau orang iman melupakan peringatan Allah, aku bukakan pintu, segala pintu kesenangan, dilulu. Setelah mereka merasa bangga dengan keberhasilannya, satu saat akhadnahum baghtatan, aku siksa mereka dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba. Faidahum mublisun, yang ketika itu mereka akan putus asa. Di sana stadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Berangsur-angsur aku tarik dari tempat yang mereka tidak menyadarinya. Pertama dijunjung mulai jarine almarhum Ustadz Gofar Ismail kalau membuat istilah lulu, sana stadrijuhum aku junjung tinggi dan aku banting dengan keras. Kaitan diangkat, guyu-guyu mana dikeplek nang pelak, jelonger kan. Ingat, kita hidup itu hanya diuji oleh Allah. Kita ibadah hanya mencari ridha Allah semata. Mungkin berulang-ulang kali kami sampaikan, amal seseorang itu bukan jaminan untuk bisa masuk surga, tapi rahmat Allah yang menjamin seseorang masuk surga. La yadkhulul jannata ahadun amaluhu, tidak akan seseorang masuk surga dengan hanya mengandalkan amaliyahnya saja. Sahabat sempat terkejut. Wala anta ya Rasulullah, apakah ini juga berlaku untuk Rasulullah? Wala ana, ya, tidak juga aku bisa mengandalkan amaliyahku untuk bisa mendapatkan surga. Lalu apa ya Rasul jaminan yang bisa membuat orang masuk surga? Illa ayyataghammadani Allah birahmatin, kecuali amalan yang disertakan oleh rahmat Allah. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kita beramal semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Dalam surat 76 ayat 9, ini sudah sering dibaca, disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sambil berkata, sesungguhnya aku memberikan makan kamu, sesungguhnya aku memberikan uang kepadamu, sesungguhnya aku membelikan pakaian untukmu, sampai napa maulah liwajhillah, hanya semata-mata karena mengharapkan ridha Allah, tidak ada karena yang lain. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, saya tidak mengharapkan balasan dari kalian dan tidak menginginkan ucapan terima kasih. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, qadima teka sapa nasun menungsa minal Arabi saking Badui Arab,
ala Rasulillah ingatasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak orang berkumpul di dekat Nabi. Faqalu ngucap sapa wong akeh. Atuqabbiluna ana ta ngambung sira kabeh sibianakun ing anak-anak sira kabeh. Jadi mereka ngomong-ngomong, apa kalian pernah mencium anak-anak kalian? Qalu na'am ya. Saya senang sekali dengan anak-anak saya. Kalau ngucap sapa wong akeh, yang lainnya menjawab, lakinna tapi ini ingsun wallah demi Allah manuqabbilu orang ngambung ingsun. Bahkan Nabi niku mangke ndongakno arek cilik, ke kelas arek cilik-cilik sih dirangkul, dicium, didoakan. Allahumma alimul Quran, Allahumma faqihhu fiddin. Dirangkul mesti dicium. Begitu Nabi mendengar omongan mereka, faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amliku ana ta nguwasani ingsun anggana yen ana sapa Allah na iku nazaan jabut sapa Allah minkum saking sira kabeh ar-rahmat rahmat. Apakah lagi yang akan aku perintahkan kepada kalian kalau seandainya Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari dalam hati kalian? Awa amliku ang kana Allah naza'a, ada awa amliku an naza'allahu minkum ar-rahmatan. Kamu kira aku bisa menolong kamu jika Allah telah mencabut rasa sayang dari hati kalian? Minimal mare cara kita mboten iso nguweni bilang saknara niku pun ada rasa sayang dalam hati kita. Lho kadang-kadang ini bapak kok sing ditawar kamu kok. Saya dengar sendiri. Bapak kok Allah. Jadi minimal kita bilang sama bener. Nasib A sama bener krungu kabar. Makanya ya wallahu alam ya, niki lepas hadis niki sahih atau dhaif. Ini dulu pernah sering disampaikan Ustadz sejuta umat. Nabi bilang, kalau kamu ingin melihat ahli surga, perhatikan si A. Si B penasaran, sebenarnya A itu punya kelebihan apa sih? B ziarah ke rumah A. Setelah sampai ke rumah A, dia bilang saya ingin menginap di rumah kamu. Monggo, saya merasa senang kalau Anda mau menginap di rumah saya. Mulai pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi. Si B merasa tidak menemukan kelebihan yang ada pada diri A. Akhirnya terpaksa B bertanya, A, maaf ya, jujur saja,
sebenarnya saya tidak ingin menginap di rumah kamu. Lalu kenapa? Saya penasaran dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Nabi bilang, kalau kami ingin melihat ahli surga, kami suruh melihat kamu. Sejak kemarin pagi sampai tadi pagi, saya perhatikan pada diri kamu tidak ada keistimewaan menurut saya. Tapi kenapa Nabi menyatakan kamu ahli surga? Sebenarnya apa sih yang kamu sembunyikan? B. Jujur, saya ini merasa sedih kalau mendengar melihat teman-teman saya merasakan kesedihan, kesusahan. Dan saya merasa bangga kalau melihat teman-teman saya mendapatkan kesenangan. Ini angel, sawangannya mawon gampang. Merasa susah kalau melihat mendengar temannya susah. Tidak bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ini bahaya. Jadi marilah kita berusaha untuk merubah sedikit demi sedikit. Para bapak, saudara ibu, ya mungkin itu kajian kita untuk kali ini, mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan barangkali ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.